Baik, ini dengan Mas siapa tadi ya? Pak Yudi, Yudi Pak, jangan harus Yudi. Oh, jadi ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Eh, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ada Ustadz Abdurrahman Assegaf. Alhamdulillah pagi ini kita bisa melanjutkan kajian rutin Selasaan. Kemarin saya sebetulnya kaget juga ini apa perlu gitu ya. Sebetulnya kan ini udah berjalan rutin dan saya diminta Pak Lutfi untuk menyampaikan sambutannya. Ini seharusnya yang menyampaikan ini Pak Robi Tony ya, selaku SDCR. Tapi nggak apa-apa. Jadi pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Abdurrahman Assegaf ya, yang berkenan hadir dan mungkin selalu hadir di pertemuan rutin kita. Dan pagi ini eh, kelihatannya akan membahas terkait dengan sholat khusyuk ya, yang menjaga integritas hamba Allah gitu. Dan ini dimaksudkan untuk dalam rangka peringatan Isra Mi'raj gitu. Di Bapak Ibu sekalian, tentu dengan tema-tema yang seperti ini kita menyambut baik, karena toh juga di dalam kita bekerja juga ada tuntutan untuk menjaga nilai-nilai integritas kita ya, menilai integritas kita. Dan kelihatannya pendekatan yang paling eh, mungkin yang paling baik tentu adalah dengan pendekatan nilai-nilai dari agama kita, yaitu tadi berangkat dari sholat yang khusyuk dan seterusnya. Memang kalau bicara Isra Mi'raj ini, di samping memang kejadiannya memang yang sangat menghebohkan pada waktu itu ya, tentu Isra Mi'raj tidak bisa kita lepaskan dari pembahasan terkait dengan datangnya perintah sholat itu. Jadi tentu kajian pagi ini tentu akan sangat menarik, dan mudah-mudahan terutama saya pribadi juga mungkin bisa me, memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan ilmu atau peringatan gitu, atau tadkiroh gitu kan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi bagaimanapun juga tadkiroh itu juga akan selalu memberikan manfaat bagi orang-orang beriman, atau memberikan manfaat bagi kita semua. Namanya tadkirah ya, peringatan, ada kata-kata ingatnya. Tentu bisa jadi yang kita dapatkan itu sesuatu yang pernah kita ketahui, tapi namanya peringatan akan selalu memberikan manfaat yang baru gitu. Mungkin sesuatu pernah kita dengar, tetapi manfaatnya bisa jadi selalu baru karena dia mungkin relevan dengan kebutuhan kita pada saat-saat sekarang ini. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Abdurrahman Segaf, kepada Bapak Ibu sekalian yang menyempatkan hadir. Memang jam 7 ini jam-jam bisa jadi sebagian besar masih di jalan gitu. Jam-jam yang masih di jalan, tapi bisa jadi ada juga teman-teman yang berkesempatan. Terima kasih sekali lagi, kami menyambut baik. Mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan kegiatan kepintalan ini yang memang sekarang ini bisa dikatakan sebagai sebuah kegiatan yang menjadi apa ya, tusi kita ya, karena itu sudah masuk di dalam KMK, dan tentu ini menjadi bagian dari komitmen kita untuk membuat kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kepintalan ini. Saya kira itu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Dewa,
sambutannya. Baik, kembali kepada inti acara pada kajian hari ini, yaitu berkenaan dengan penyambutan di Istiqomah Muhammad SAW dengan tema khusus membina sholat khusyuk menjaga integritas hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk bersingkat waktu kami persilakan kepada Ustaz Abdul Rahman Asy-Syakasi. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umatnya selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim untuk bersama-sama mempelajari dan membahas syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang alhamdulillah rutin kita lakukan 2 pekan sekali di hari Selasa ini. Dan di pagi hari ini kita pertemuan khusus, yaitu selain kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, tapi kita gabung dengan memperingati Isra dan Mi'raj. Tentunya apa yang kita lakukan ini selalu kita berdoa dan berharap kepada Allah SWT untuk selalu meridhai dan juga memberikan keberkahannya dengan apa yang kita lakukan semua. Amin ya rabbal alamin. Memang kalau kita bicara tentang Isra dan Mi'raj, pasti yang menjadi poin untuk kita ambil pelajarannya adalah di dalam bab sholat. Walaupun tentunya bukan hanya sholat yang bisa kita ambil pelajaran, tetapi yang terbesar, yang teristimewa dari oleh kejadian Isra Mi'raj ini adalah sholat. Karena memang kita mengetahui bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi di saat Rasulullah SAW di kota Mekah. Itu 1,5 tahun sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Beliau di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang telah dijelaskan peristiwa Isra itu di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama. Kemudian Mi'rajnya itu dijelaskan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih di riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari riwayat Anas bin Malik, Abu Sa'sa'ah dan Abu Dzar radhiyallahu anhum. Dan kisah Isra Mi'raj ini sudah sering kita dengar, sudah sering kita memperingatinya bagaimana perjalanan itu dimulai dari Masjidil Haram Mekah. Allah perjalankan Nabi Muhammad ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga masuk ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, lalu ke Sidratul Muntaha. Di saat Rasulullah SAW naik ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah. Tentunya kalimat bertemu dengan Allah di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Nabi SAW melihat Rasul melihat Allah, ada yang mengatakan tidak melihat. Intinya khilaf di antara para ulama, tapi mereka semua sepakat Allah dan Nabi Muhammad bertemu. Di dalam pertemuan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW berupa sholat yang di dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan 50 waktu. Lalu Nabi Muhammad SAW kembali saat di langit ke-6 beliau bertemu dengan Nabi Musa. Lalu hasil dialog dengan Nabi Musa, akhirnya Nabi Muhammad SAW kembali kepada Allah dan meminta untuk diberikan keringanan waktu kepada Allah untuk umatnya. Karena khawatir umatnya tidak mampu melaksanakan sholat itu. Dan akhirnya Allah berikan keringanan, bukan langsung dari 50 menjadi 5 dalam satu permintaan, tetapi diulang
sampai 9 kali permintaan dari Rasulullah SAW. Dan akhirnya Allah memberikan 5 waktu. Dan saat sudah sampai 5 waktu, Nabi Muhammad bertemu kembali dengan Nabi Musa. Saat itu Nabi Musa alaihissalam mengatakan, irji ila rabbik. Mintalah kembali kepada Allah atas at-takhfif. Mintalah kembali kepada Allah. Kamu kembali kepada Allah dan minta at-takhfif, keringanan. Inna ummataka la tutiku dhalik. Sesungguhnya umatmu itu tidak akan mampu melakukan itu, wahai Nabi Muhammad, walaupun hanya 5 waktu. Tapi jawab Nabi, ini astahi. Sesungguhnya aku malu kepada Allah. Aku malu untuk minta keringanan lagi. Maka Rasulullah SAW pun kembali. Dan akhirnya sampai sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan dari 5 waktu itu. Dan sebelum Nabi Muhammad kembali, setelah saat dapat 5 waktu, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, hiya khamsun wa hiya khamsuna fil ajr. Wahai Nabi Muhammad, ini 50 waktu, tetapi pahalanya tetap 50. Jadi kata Allah, hiya khamsun wa hiya khamsuna fil ajr. Wahai Nabi Muhammad, ini adalah 5 waktu, tetapi pahalanya tetap 50. Lalu Rasulullah SAW turun, dan ketika ini kalimat terdapat di dalam Sahih Bukhari. Ketika Nabi Muhammad SAW turun, akhirnya ketemu dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa minta kepada Nabi Muhammad untuk kembali, tapi Rasulullah mengatakan, aku malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Rasulullah pun turun, dan sampai sekarang akhirnya oleh-oleh yang teristimewa dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah sholat 5 waktu. Tetapi dari segi kemuliaan sholat ini terlihat ketika Allah mengatakan, hiya khamsun wa hiya khamsuna fil ajr. Wahai Nabi Muhammad, dia itu 5 waktunya, dia itu tetap hanya 5 pekerjaannya, hanya 5 waktu, tapi pahalanya seperti 50. Hiya khamsuna fil ajr. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dikatakan, wal hasanatu bi asyi amsalihha, bahwa sebuah kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Maka walaupun kita mendirikan sholat 5 waktu, tetapi pada hakikatnya pahalanya seperti 50 waktu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sholat berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Ketika kita lihat ibadah-ibadah lainnya itu diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menurunkan malaikat Jibril, lalu merintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melakukan ibadah tersebut, seperti puasa misalkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu Allah sampaikan kepada malaikat Jibril, lalu Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa Allah telah mewajibkan kepada umat Islam ini untuk berpuasa sebagaimana puasanya orang terdahulu. Begitu juga puasa zakat atau perintah zakat diperintahkan oleh Allah, dan malaikat Jibril turun memberitakan akan kewajiban zakat, kemudian kewajiban haji, kewajiban yang lainnya. Berbeda dengan sholat, Allah tidak menurunkan atau menyampaikan melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Rasul, tetapi Allah yang langsung mengundang Nabi Muhammad SAW sampai berhadapan dengan Allah, lalu diperintahkan untuk mendirikan sholat. Ini menunjukkan bahwa sholat itu berbeda dengan ibadah-ibadah lain. Dari segi historis, kewajiban pertama kali yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan untuk umatnya ini berbeda dengan kewajiban yang lainnya. Dan ini tentunya menunjukkan bahwa sholat ini memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam rukun-rukun Islam atau di dalam kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan. Kemudian yang kedua, bahwa sholat ini tata caranya itu langsung diajarkan oleh malaikat Jibril. Di dalam riwayat, Rasulullah SAW setelah Isra dan Mi'raj kembali sebelum waktu subuh, Rasulullah kembali ke kota Mekah. Di saat waktu zuhur tiba,
malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, menemui Rasulullah dan mengatakan, wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad, ini adalah sholat yang diperintahkan Allah. Lalu malaikat mencontohkan sholat itu di hadapan Rasul di waktu duhur dengan jumlah 4 rakaat. Karena memang kita tahu sholat sebelum adanya Isra Mi'raj itu hanya 22 rakaat. Tapi setelah Isra Mi'raj ada duhur 4 rakaat. Malaikat Jibril mempraktikkan, Rasulullah mengikuti. Kemudian malaikat Jibril pergi. Di waktu asar, malaikat Jibril datang lagi dan mengajarkan, memperlihatkan kepada Nabi tentang sholat asar. Kemudian di waktu maghrib, malaikat Jibril datang kembali dan mempraktikkan tata cara sholat maghrib dan waktunya. Sampai di Isya, malaikat Jibril datang. Sampai di waktu subuh, malaikat Jibril datang dan kembali mempraktikkan. Ini menunjukkan yang pertama, cara penerimaan sholat itu berbeda dengan ibadah-ibadah lain. Yang kedua, dalam pelaksanaan sholat juga berbeda. Karena malaikat Jibril itu datang mempraktikkan sambil menunjukkan waktunya. Makanya inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat bagi orang mukmin itu memiliki waktu-waktu yang telah ditentukan. Itu yang ditentukan yang langsung menentukan adalah malaikat Jibril. Ini merupakan keunikan, perbedaan, keistimewaan perintah sholat. Saat cara menyampaikan perintahnya berbeda dengan Allah langsung mengundang Nabi. Yang kedua, waktunya dan caranya pun berbeda. Karena biasanya langsung malaikat Jibril memberitahukan, tapi ini Nabi diperlihatkan oleh malaikat Jibril, begini loh waktunya, ini loh waktunya, dan ini loh tata caranya. Ini merupakan keistimewaan daripada sholat itu sendiri. Maka para ulama pun memberikan hukum tentang sholat ini yang luar biasa, berbeda dengan hukum sholat-sholat lainnya. Bahkan Imam Ibnu Qayyim pernah menuliskan sebuah buku dengan judul As-Salatu wa Hukmu Tarikha, bahwa bagaimana hukum sholat dan mereka yang meninggalkannya. Lalu di buku itu dibahas tidak ada dosa yang lebih besar melebihi dosa orang yang meninggalkan sholat. Nah, jadi dosa yang paling besar setelah kemusyrikan adalah dosa meninggalkan sholat dengan sengaja. Ini menunjukkan memang ini serukun atau salah satu syarat Islam yang paling luar biasa berkaitan dengan sholat ini. Bahkan begitu banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan kepada kita bagaimana pentingnya sholat. Bahkan Rasulullah mengatakan, as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. As-salatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat, maka dia telah menjaga agamanya. Dan siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah menghancurkan agamanya. Sholat itu bahkan Rasulullah mengatakan al-farqu bainana wa bainal kufri as-shalah. Yang membedakan antara kita dengan orang non-muslim itu adalah sholat. Kenapa? Karena memang kata para ulama, ibadah yang sholat seperti sholat yang kita lakukan hanya ada pada orang Islam. Pada umat lain tidak ada. Di Yahudi ada sholat, tetapi hanya berbentuk doa-doa, zikir. Tapi sholat yang secara kita ada ruku, sujud, dan seterusnya, ini hanya ada milik umat Islam. Ada yang mengatakan semua ibadah di agama lain itu ada sedekah, ada puasa, mungkin ada haji, walaupun di tempat yang berbeda, ada berdoa, ada amal-amal mereka, tetapi tidak ada sholat. Sholat, ruku, sujud hanya ada pada umat Nabi Muhammad. Maka yang membedakan antara kita dengan orang-orang non-muslim adalah sholat. Kemudian sholat itu juga nanti menjadi salah satu barometer tolak ukur baik dan tidak baik seseorang, baik di dunia atau di akhirat. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW,
awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Fa idza saluhat saluhat sa'iru amali wa idza fasadat fasadat sa'iru amali. Yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya bagus, maka baguslah amal-amal orang itu. Tapi kalau dia buruk, maka buruklah amal-amalnya orang itu. Jadi sholat ini juga menjadi pencegah. Selain sebagai tolak ukur barometer kebaikan, juga sholat itu menjadi pencegah, menjadi benteng yang paling kuat dari berbagai macam kemaksiatan dan kemungkaran. Sebagaimana Allah katakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Cukup banyak bagaimana kedudukan sholat ini di dalam syariat Islam. Begitu banyak fadilah, keistimewaan, dan fungsi-fungsi sholat itu sendiri. Oleh karena itu, kita dianjurkan, diperintahkan, ditekankan untuk menjaga sholat kita. Menjaga sholat dalam artian selain pertama menjaga dengan tidak meninggalkannya. Ini adalah perintah untuk aqimus sholat. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ayat-ayat hadis-hadis yang memerintahkan kepada kita untuk menjaga sholat begitu banyak. Cara menjaga sholat yang diperintahkan oleh para ulama yang pertama adalah dengan tidak meninggalkannya. Artinya kita jaga jangan sampai meninggalkan sholat. Karena begitu besar dosanya, tidak ada dosa yang lebih besar setelah kemusyrikan melebihi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Ini yang pertama, menjaga sholatnya. Kemudian yang kedua, menjaga waktunya. Karena jangan sampai kita hanya sholat, tetapi waktunya sudah kurang pas untuk menjalankan. Walaupun tidak haram, tetapi memudahkan, mengentengkan, mengulur-ulur waktu. Ini juga walaupun menjaganya akan menjadi kecelakaan untuk kita. Sebagaimana Allah katakan, wailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang yang mendirikan sholat sedang mereka melalaikannya. Lalai dalam artian bukan tidak sholat, tetapi waktunya mereka terlantarkan, mereka tidak mendirikan kecuali sudah mau mendekati habisnya waktu yang hendak dia dirikan sholat tersebut. Nah, ini adalah cara menjaga sholat. Yang pertama, menjaga untuk tidak meninggalkan. Yang kedua, menjaga untuk tidak mentelantarkan waktunya. Yang ketiga adalah menjaga dengan melakukan atau memperhatikan rukun, wajib, sunnah-sunnahnya. Jadi saat kita sholat, maka jagalah rukun-rukun sholat. Karena rukun-rukun sholat ini penentu sah dan tidak sahnya sholat. Jangan sampai seseorang sholat, waktunya tepat, tapi rukunnya tidak diperhatikan. Karena hal ini dapat menggugurkan sholatnya. Juga diperhatikan selain rukun, wajib. Karena wajib ini walaupun tetap sah, tapi akan mengurangi kesempurnaan sholat itu sendiri. Maka kita diperintahkan untuk menjaga sholat dalam artian jangan ditinggalkan. Yang kedua, jangan melalaikan waktunya. Yang ketiga, perhatikan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dan juga sunnah-sunnahnya. Nah, ini dalam arti menjaga sholat. Jadi, jangan sampai ditinggalkan, jaga waktunya yang tepat. Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebaik-baik amal Rasulullah berkata, ya Rasulullah ayul amali afdal. Ya Rasulullah amal apa yang paling afdal, paling mulia? Maka Rasulullah menjawab as-salatu ala waqtiha. Maka tentunya harus diperhatikan waktunya. Yang ketiga yaitu adalah rukun, wajib, dan sunnah-sunnahnya. Dan yang keempat ini adalah kekhusyuannya. Hendaklah kita menjaga sholat selain tidak meninggalkannya, selain menjaga waktunya dan rukun wajib serta sunnah, juga yang keempat adalah berusaha untuk khusyuk. Kenapa? Karena khusyuk ini sudah dijanjikan oleh Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman itu, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka di dalam mendirikan sholat itu mereka sangat khusyuk, sangat konsen. Maka kehusyuan adalah salah satu
cara kita dalam bentuk penjagaan sholat. Jadi bukan hanya tidak meninggalkannya, bukan hanya sholat tepat pada waktunya, bukan hanya rukun wajib sunnah, tapi juga berusahakan untuk khusyuk. Berbicara tentang khusyuk, seperti tema kita di kesempatan hari ini, bahwa mengingat atau mengambil momen, mengambil hikmah daripada Isra ini meningkatkan kekhusyuan di dalam sholat kita, maka ketika kita bicara tentang khusyuk, khusyuk secara bahasa itu adalah konsen. Ya, mungkin bahasa kita itu orang yang konsentrasi dengan apa yang dilakukan. Khusyuk itu bukan tidak ingat, karena ada yang menerjemahkan khusyuk itu tidak ingat apa-apa. Nah, kalau orang sholat khusyuk berarti tidak ingat apa-apa, malah menjadi bahaya nanti. Justru saat sholat itu orang harus ingat apa yang sedang dia lakukan. Arti tidak mengingat apa-apa, mungkin tidak mengingat apa-apa yang di luar sana. Tetapi itu juga tidak pas. Karena Rasulullah sholatnya tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang lebih khusyuk dari Nabi. Tapi ketika Nabi sholat menjadi imam, suatu hari waktu saat dia sedang sholat menjadi imam, tiba-tiba terdengar suara tangisan anak kecil atau anak bayi. Maka Rasulullah yang biasa sholatnya panjang, dipendekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti Nabi itu masih mengingat, mengetahui, terjaga dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Maka Nabi langsung memendekkan sholatnya. Setelah salam, Rasulullah mengatakan, "Idza amma ahadukum falyukhaffif." Kata Rasul, apabila kalian menjadi imam salah seorang di antara mereka, kalau kalian sedang menjadi imam, maka ringankanlah sholatnya, jangan panjang-panjang. Fa inna fikum ad-dha'if, karena yang hadir di antara kalian itu ada yang lemah, ada yang tua, bahkan ada yang dzul hajat, yang memiliki hajat. Seperti seorang ibu tadi, ketika mendengar anaknya, dia pasti punya hajat untuk menghentikan, mungkin untuk memberikan ASI dan seterusnya. Maka Nabi memperpendek sholat. Artinya kekhusyuan Nabi bukan ingat apapun. Bukan tidak ingat apapun, bahkan dia terjaga, bahkan dia sadar betul apa yang terjadi di sekitarnya. Begitu juga mungkin pernah kita dengar hadis Rasulullah SAW ketika Rasulullah sholat, terdengar suara gemuruh yang terjadi di makmumnya, yaitu di sahabat. Setelah salam, Rasulullah bertanya, apa yang terjadi pada diri kalian? Maka sebagian sahabat yang tadi mungkin menimbulkan suara gaduh tadi mengatakan, ya Rasulullah, kami tadi terlambat karena kami takut kelewatan atau terlewat takbir yang pertama, maka kami lari ya Rasul untuk mencapai tempat ibadah kami untuk sampai ke masjid. Kami berlari sehingga menimbulkan suara gaduh. Maka apa jawab Nabi Muhammad? Alaikum bisakinah wal waqar. Hendaklah kalian itu jalan tenang. Jangan terlalu gerusak-gerusuk, tidak terlalu gemuruh. Santai saja engkau berjalan seperti biasa. Kalau kalian mendapatkan sholat tidak telat, alhamdulillah. Tapi kalau infatatkum, tapi kalau telat, maka engkau tinggal tambah 1 rakaat. Atau yang telat itu engkau tambah. Cukup. Artinya Nabi itu masih dia khusyuk, tapi dia sadar betul apa yang terjadi di sekitarnya. Bahkan suara gemuruh itu dia masih ingat dan dia masih tahu. Bahkan dia merespon. Begitu juga suara tangisan dan seterusnya dan seterusnya. Intinya konsep itu bukan tidak ingat apa-apa. Konsep itu bukan hanya ingat Allah Akbar dan tidak apapun yang di dunia, tidak. Itu konsep itu adalah orang yang konsen dengan apa yang sedang dilakukan, walaupun dia masih sadar dengan apa yang terjadi di sekitarnya, tapi tidak masuk ke dalam pikirannya. Nah, sama seperti kita waktu kita sholat menjadi makmum, maka kita mengikuti semua gerakan dan suara dari imam. Waktu imam takbir, kita bertakbir. Waktu ruku, kita ruku. Bahkan ketika imam itu salah, kita menegur, mengingatkan. Ini menunjukkan orang khusyuk itu bukan berarti tidak ingat apa-apa, tapi dia ingat saat ini dia sedang sholat dan dia memperhatikan apa yang dia sedang lakukan. Nah,
Ini yang disebut khusyuk. Kemudian tentunya bagaimana cara untuk bisa orang mendapatkan khusyuk? Banyak sekali para ulama memberikan kiat-kiat agar kita mendapatkan sholat khusyuk. Di antara kiat-kiat yang sudah disampaikan oleh para ulama, yang pertama yaitu sholat telah berusaha tepat waktu. Nah ini ternyata orang yang sudah sholat di tepat waktu itu sudah termasuk mendapatkan bagian dari kekhusyuan itu. Jadi ini sholat tepat waktu seperti yang dikatakan oleh Nabi, ya Rasulullah ayu sholat ya afdal qala as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Nah ini merupakan salah satu daripada kiat untuk mendapatkan sholat khusyuk. Yang pertama berusaha selalu sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, dia itu memahami apa kandungan hikmah daripada sholat itu sendiri. Jadi ketika orang sholat, dia harus memahami apa yang dia sedang lakukan itu. Misalkan dia sedang bertakbir, nah, tidak mesti diterjemahkan, tapi saat orang bertakbir itu sedang mengagungkan Allah. Dan saat dia sudah bertakbir berarti dia itu sedang berhadapan dengan Allah. Maka bagaimana kita harus bersikap saat kita berada di hadapan Allah? Itu karena pada hakikatnya setiap orang sholat itu sebenarnya sedang menghadap Allah, sedang berdialog dengan Allah. Oleh karena itu Umar bin Khattab saat sudah datang waktu sholat, mukanya itu terlihat agak pucat, seperti orang yang sedang ketakutan. Lalu ditanya, kenapa wahai Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, setiap Anda hendak mendirikan sholat kok terlihat seperti ada sesuatu yang besar yang menghadapi. Maka Umar bin Khattab menjawab, apakah kalian tidak sadar bahwa sebentar lagi kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu sirra wal 'alan, yang mengetahui apa yang ada secara zahir yang kita lakukan dan juga apa yang ada di dalam hati. Nah, artinya kalau orang menyadari bahwa dia sholat itu sedang berhadapan dengan Allah, itu akan lebih menimbulkan kekhusyuan. Oleh karena itu saat kita takbir, maka diharamkan makan, diharamkan minum, bahkan dilarang kita menoleh ke kanan atau ke kiri tanpa ada kepentingan atau tidak ada kaitannya dengan sholat. Ini adalah menggambarkan bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah. Ada sebuah hadis, walaupun di dalam sanadnya masih dilemahkan oleh sebagian ulama, ketika ada orang yang sholat, dia sudah bertakbir, Allahu Akbar, lalu dia menoleh ke kanan, maka Allah akan mengatakan kepada orang itu, wahai fulan, apakah ada sesuatu yang lebih agung, lebih mulia dariku, sehingga engkau palingkan mukamu dariku. Lalu ketika orang itu menoleh ke sebelah kiri, bergerak lagi, maka Allah akan mengatakan lagi, wahai fulan, apakah ada sesuatu yang lebih dariku sehingga engkau palingkan mukamu dariku. Maka ketika dia menoleh kembali, Allah akan ambil sholatnya, lalu dilemparkan ke wajahnya sambil mengatakan, ambillah sholatmu. Aku tidak membutuhkan sholatmu karena engkau tidak siap berhadapan denganku. Nah ini menunjukkan bahwa makna sholat itu adalah sedang berhadapan dengan Allah. Seandainya kita bisa menghadirkan rasa seperti tadi, maka insya Allah kita akan lebih mudah untuk berkhusyuk atau mendirikan sholat dengan khusyuk. Yaitu hadirkan saat kita sholat itu sedang kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam sebuah riwayat, ada yang mengatakan ini hadis, ada yang mengatakan ini bukan hadis. Masih terjadi khilaf di antara ulama, tapi sangat terkenal sekali perkataan ini. Yaitu Rasulullah pernah ada kalimat yang bunyinya seperti ini. Mi'rajul as-salatu mi'rajul mu'min. Dikatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya, Isra dan Mi'raj. Ini bukan Isra tapi Mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Artinya sama seperti Isra Mi'raj, Nabi ketika berhadapan dengan Allah, maka orang salat itu sedang berhadapan dengan Nabi di belah dadanya sebelum mengadakan perjalanan,
Mi'raj, Isra dan Mi'raj, kita disuruh untuk berwudu, untuk bersuci. Kenapa? Karena kita sebentar lagi akan berhadapan, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini menunjukkan sholat itu harus difahami bahwa kita itu sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan kiat yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama adalah sholat tepat waktu. Yang kedua, menghadirkan, memahami makna daripada sholat itu sendiri. Bukan diterjemahkan. Seperti yang dulu pernah sempat heboh, supaya khusyuk, maka kita menerjemahkan kalimat per kalimat yang kita baca. Ini tentunya tidak menambah khusyuk. Tapi justru itu malah menghilangkan kekhusyuan dan menghilangkan penghadiran Allah di dalam sholat kita. Makanya Rasulullah pernah bilang, "Anta abudullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah, apalagi dalam bab sholat. Itu seperti kita dalam keadaan berdialog. Yang ketiga, khusyuk itu kata para ulama kiatnya selain sholat tepat waktu. Yang kedua, menghadirkan makna sholat itu sendiri. Yang ketiga, meyakini atau menimbulkan rasa di dalam hati bahwa sholat yang kita lakukan ini adalah sholat terakhir. Sholat yang kita lakukan ini adalah sholat terakhir yang kita lakukan. Setelah ini tidak ada sholat lagi. Jadi menimbulkan rasa di dalam hati apa yang kita lakukan saat ini adalah sholat kita terakhir. Bayangkan apabila ada seseorang misalkan yang akan dihukum mati misal, lalu orang itu diberikan kesempatan untuk mendirikan sholat. Pasti dia akan menjaga sholat itu dengan sebaik-baik. Bahkan dia bisa menghadirkan Allah, bisa mengeluarkan air mata dan seterusnya. Kenapa? Karena dia tahu setelah ini akan mati. Maka sholat yang dikerjakan yang terakhir kali itu pasti maksimal, bahkan mengkhusyukkan atau menghadirkan kekhusyuan itu di dalam sholatnya. Begitulah kita. Kata para ulama, sholat kiat untuk khusyuk. Yang pertama sholat tepat waktu. Yang kedua memahami kandungan makna daripada hakikat sholat itu sendiri. Yang ketiga yaitu menghadirkan, menimbulkan rasa bahwa apa yang dilakukan saat yaitu sholatnya adalah sholat yang terakhir. Bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bila kita sholat, lalu kita tahu setelah ini kita akan meninggal, pasti sholat kita itu berbeda. Pasti sholat kita itu akan khusyuk, sholat kita itu akan sangat luar biasa. Kenapa? Karena itu yang terakhir. Ini adalah kiat supaya kita bisa mendirikan sholat secara khusyuk. Itu yang pertama, sholat tepat waktu. Yang kedua, pahami makna kandungan sholat kita. Yang ketiga adalah menimbulkan rasa bahwa ini adalah sholat terakhir yang bisa kita lakukan. Tentunya masih banyak lagi kiat-kiat lain yang disampaikan oleh para ulama. Kemudian untuk mendukung amalan supaya kita khusyuk tadi, yaitu tadi Rasulullah bilang, jangan ada gambar-gambar yang bisa mengganggu saat kita sholat. Makanya itu kan sater ya. Sater kita itu tidak boleh yang bergambar. Sater kita itu yang tidak bergambar. Sater itu bukan hanya kayu yang ditancapkan di depan kita. Sater itu adalah apapun yang menjadi penghalang untuk kita di depan sholat kita. Nah, gitu batu tembok itu yang bagus, tidak ada gambarnya. Atau sesuatu yang membuat konsen kita kurang rapi atau kurang terfokus di dalam sholat kita ketika kita ada gambar-gambar atau sesuatu yang makanya Nabi melarang kita sholat dengan menggunakan sater seorang wanita misalkan atau anjing atau yang bergerak karena itu akan mengurangi khusyuk. Maka inilah yang kiat-kiat disampaikan oleh para ulama untuk mendapatkan kekhusyuan. Dan tentunya tidak terlalu yang terakhir tidak terlalu banyak bergerak. Makanya kalau kita sholat itu diperintahkan
Maaf, banyaknya gerakan-gerakan anggota tubuh kita itu akan mengurangi kekhusyuan di dalam sholat kita. Makanya Nabi pernah melihat ada seseorang yang ketika sholat dia banyak bergerak, tangannya, kepalanya, anggota tubuhnya banyak bergerak. Maka Nabi mengatakan, "Lau khasha'at jawarihuhu la khasha'a qalbuhu." Seandainya anggota tubuhnya itu khusyuk, maka hatinya pun akan khusyuk. Atau seandainya hatinya khusyuk, anggota tubuhnya itu akan khusyuk. Artinya apa? Gerakan banyak dari sholat yang sedang kita lakukan itu membuat khusyuk kita itu kurang. Konsentrasi kita itu buyar. Maka saat kita sholat, diperintahkan matikan handphone dulu. Diperintahkan untuk merapikan atau sesuatu yang membuat kita jadi terpecah pikiran kita karena memikirkan tadi. Itulah yang diperintahkan oleh para ulama, yaitu jaga pandangan, jaga anggota tubuh. Itulah yang dijelaskan kiat-kiat khusyuk. Tentunya masih banyak lagi kiat-kiat khusyuk yang disampaikan oleh para ulama. Lalu efek apa yang ditimbulkan dengan khusyuk? Nah, tentunya begitu banyak. Kalau urusan akhirat sudah dikatakan tadi, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu yang di dalam salatnya mereka mendirikan secara khusyuk. Adapun efek dunia tentunya sudah dijelaskan tadi. Kalau salatnya bagus, maka baguslah seluruh amalnya. Idza saluhat saluha sairu amali. Kalau salatnya bagus, dikerjakan secara khusyuk seperti tadi, saluha sairu amali. Niscaya akan baik seluruh amal-amalnya. Amal di sini bukan hanya amal yang berkaitan dengan ibadah saja, tapi amal itu kan pekerjaan artinya. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amalnya baik. Kata-kata amal ini bukan urusan akhirat, tetapi bukan hanya urusan akhirat saja, tetapi urusan dunia. Ketika sholat kita khusyuk, karena sholatnya bagus, maka seluruh amalnya bagus. Saluha sairu amali. Sairu amali di sini amal dunia dan amal akhirat. Kalau sholatnya bagus, amal-amal ibadah yang lainnya insya Allah menjadi bagus. Begitu juga kalau sholatnya bagus, maka seluruh aktivitas dunianya pun akan bagus. Maaf, ketika kita hendak melakukan perbuatan yang haram, baik dengan korupsi dan yang lainnya, akan dicegah dengan sholat tadi. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi yang ada kerja kita akan maksimal. Kenapa? Karena sholatnya khusyuk, sholatnya bagus, maka pekerjaan amal akhirat bagus, amal dunia pun akan bagus. Maka judul yang kita bahas di hari ini bahwa kekhusyuan itu meningkatkan integritas dalam bekerja dan yang lainnya sangat cocok. Kenapa? Karena kekhusyuan akan membawa itu. Yang kedua, ya, kekhusyuan sholat akan membawa kepada kebaikan amal-amal. Seperti hadis, apabila sholatnya bagus, maka seluruh amalnya akan bagus. Amal di sini amal dunia dan amal akhirat. Yang kedua, khusyuk itu akan menimbulkan ketenangan, konsen. Orang yang sholatnya khusyuk, artinya apa? Allah mengajarkan kepada kita, bila kita melakukan sesuatu dengan konsen, itu hasilnya itu akan maksimal. Sholat, dia bisa konsen. Maka saat dia bekerja, dia akan bisa konsen. Kenapa? Sholat yang berat, yang digoda dengan berbagai macam godaan syaitan. Tapi dia masih bisa konsen dengan sholatnya. Apalagi dengan hanya pekerjaan. Pekerjaan kantor kita, pekerjaan rumah kita, pekerjaan di masyarakat kita. Kita akan bisa konsen. Ketidakberhasilan banyak orang itu karena tidak konsen di dalam mengerjakan apa yang dikerjakan. Ketika anak sekolah tidak konsen dengan sekolahnya, itu tidak akan berhasil. Ketika kita dagang, tapi tidak konsen dengan dagang, itu tidak akan berhasil. Ketika kita menjadi pegawai, tidak konsen dengan kepegawaian kita, itu tidak akan berhasil. Ketika seorang ustadz konsen dengan dakwanya, konsen dengan
pengajarannya itu akan berhasil maksimal. Kalau orang ini bisa konsen di dalam sholat, kenapa kok tolak ukurnya sholat ya? Sholat itu orang yang mendirikan sholat, godaannya luar biasa. Digoda oleh syaitan dengan berbagai macam godaan agar kita tidak konsen di dalam sholat kita. Bahkan sering kita dengar banyak sekali ulama mengatakan sulit untuk mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat. Kenapa? Karena godaan setan yang luar biasa. Tapi kalau dia bisa khusyuk, maka akan bisa konsen, bisa khusyuk dalam pekerjaan di luar sholat. Karena sholat ini adalah barometer. Makanya Nabi bilang, kalau dia baik, maka baiklah seluruh amal-amalnya. Kalau kita bisa konsen di dalam sholat kita, bisa khusyuk, insya Allah kita bisa konsen di dalam pekerjaan kita. Orang yang konsen di dalam pekerjaan pasti akan menghasilkan yang lebih daripada mereka yang tidak konsen. Jadi konsep khusyuk di dalam sholat berkaitan dengan pekerjaan sangat erat sekali. Dan yang terakhir, orang yang khusyuk itu akan menimbulkan ketenangan. Orang yang khusyuk akan menimbulkan tenang. Seperti yang dikatakan oleh Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya berzikir itu dapat menenangkan hati. Sebaik-baik zikir itu adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, sholatnya khusyuk, itu akan pasti menimbulkan ketenangan dalam hati. Kalau kita tenang, maka pasti apa yang kita lakukan itu akan menghasilkan dengan hasil yang maksimal. Tenang. Saat kita bekerja, tenang. Saat kita apapun, melakukan apapun, kalau ada ketenangan, itu akan menimbulkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, insya Allah, dengan hikmah peringatan Isra Mi'raj ini, dengan mengambil pelajaran khusyuk di dalam sholat, insya Allah menambah semangat kita, menambah bagusnya, menambah berkahnya apa yang kita lakukan dari pekerjaan-pekerjaan kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan yang mulia ini. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi doa untuk kita semuanya agar kita dijadikan orang-orang yang khusyuk di dalam sholat, dan semoga juga Allah berikan kelancaran di dalam semua pekerjaan kita, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ustaz Yudi, mungkin kalau ada sesi pertanyaan masih ada 5 menit. Ya, kalau Ustaz yang telah disampaikan. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada satu jamaah agar menyampaikan pertanyaan kepada Ustaz, baik langsung sesuai dengan tema maupun di luar tema. Baik, Ustaz, mungkin di sini terlebih dahulu ada titipan pertanyaan Ustaz dari Bapak Nyoman. Dari Bapak Nyoman. Dari izin bertanya, apakah ada kondisi yang membolehkan kita untuk membatalkan sholat wajib di tengah pelaksanaannya, misalnya ketika ada gempa. Terus yang kedua dari Pak Sidik, mohon izin Ustaz bertanya, saya seringkali ketika sholat diawali khusyuk, namun setelah itu pikiran jika tidak fokus dan ingat yang lain, apakah ada batasan kriteria sholat yang khusus sampai kapan batasnya, atau harus sampai akhir? Mungkin itu dulu Ustaz, dua pertanyaan. Silakan Ustaz. Iya, ada memang kondisi-kondisi, situasi yang diperbolehkan orang untuk membatalkan sholatnya. Satu diantaranya adalah yang bisa membahayakan jiwa. Itu sudah dibatalkan sholatnya. Baik jiwa dia sendiri atau jiwa orang lain. Itu diperbolehkan untuk dibatalkan sholatnya. Seperti tadi contohkan, ketika kita sholat terjadi gempa, sementara kita berada di tempat yang terbuka dan membahayakan jiwa kita, batalkan, selamatkan diri. Atau ketika kita sholat, kita lihat ada seseorang di depan kita yang kita lihat, itu kalau tidak diselamatkan, itu akan membahayakan jiwanya. Lalu kita batalkan sholat untuk
membantu saudara kita ini diperbolehkan. Jadi diperbolehkan untuk menyelamatkan jiwa untuk dibatalkan sholat. Ini adalah baik sedang menyelamatkan jiwa sendiri atau diri sendiri atau orang lain. Itu diperbolehkan betul. Jadi diperbolehkan. Dan kalau yang tidak mudarat duror seperti tadi, memang dilarang kita untuk membatalkan ibadah wajib. Wala tubtilu amalakum. Jangan kau batalkan amal-amal kalian. Jadi tidak diperbolehkan kalau kita sudah melaksanakan, sudah mulai melakukan ibadah wajib, tidak boleh dibatalkan kecuali tadi membahayakan jiwa. Maka ini dibatalkan. Atau yang kedua, ketika saya sudah takbir, Allahu Akbar, sudah sholat takbir. Tiba-tiba di tengah jalan saya ingat, astagfirullah, saya belum wudhu misalkan. Atau saya sudah wudhu, tadi saya batal, saya belum wudhu ulang. Maka batalkan. Tidak apa-apa. Nah, karena kalau diteruskan tidak ada pahala. Karena memang kita batal, kita punya wudhu itu lupa. Pas saat di tengah sholat saya teringat saya belum sholat, belum wudhu, maka batalkan wudhu ini. Atau ketika kita sholat, tiba-tiba saya lihat celana atau baju yang kita kenakan ternyata ada najis. Saya tidak tahu pas lagi ruku atau pas lagi sujud, saya lihat ada najis di baju saya. Dan saya tahu itu betul-betul najis, maka batal sholatnya. Jadi kondisi-kondisi ini bisa dibatalkan sholatnya. Tetapi tidak boleh dibatalkan ketika hujan. Misalkan kita sholat, kebetulan sholat Jumat, dapatnya di luar masjid. Tiba-tiba jatuh hujan, sementara kita sudah takbir. Tidak boleh dibatalkan, maka kita harus diem dalam hujan di bawah rintikan hujan, basah-basah tetap harus kita tidak boleh berhenti, tidak boleh batalkan. Jadi memang diperbolehkan membatalkan sholat kita apabila untuk menyelamatkan jiwa atau menyelamatkan diri sendiri atau orang lain, atau juga memang dilihat sesuatu yang harus memang dibatalkan seperti tadi ada najis, lupa berwudu dan seterusnya. Itu maka diperbolehkan kita membatalkan sholat gitu. Wallahu a'lam bishawab. Adapun yang kedua, kita sholat di tengah sholat itu atau di waktu takbir kita khusyuk. Ternyata di pertengahan itu tidak khusyuk, masuk berbagai macam permasalahan sehingga kita membuat kita tidak khusyuk. Apakah itu termasuk khusyuk? Iya, termasuk khusyuk. Khusyuk itu kan konsentrasi itu, khusyuk itu kadarnya orang itu macam-macam. Ada di awal sholat dia khusyuk, di pertengahan dia lupa, atau di akhir dia tidak khusyuk lagi. Atau ada yang kadang-kadang di awal tidak khusyuk. Tapi di pertengahan tiba-tiba dia ingat dosa, diingat dan terus tidak khusyuk. Bisa jadi. Atau juga tadi awal pertengahan tidak ingat. Sebelum salam dia ingat. Itu sudah termasuk bagian khusyuk. Ada juga yang khusyuk dari awal. Di awal sholat khusyuk, di akhir sholat khusyuk, di pertengahan khusyuk, di akhir tidak khusyuk. Jadi khusyuk itu memang apakah ada batasan? Tidak. Khusyuk itu seharusnya yang paling bagus dari sejak awal takbir sampai salam. Tapi kalau kita mendapatkan bagian walaupun sedikit dari takbir sampai salam, ya termasuk orang-orang yang khusyuk. Nah, seperti Nabi tentunya khusyuk dari awal sampai akhir. Nah, kalau kita mungkin khusyuknya tengah, akhir, atau awal ya alhamdulillah. Tapi itulah batasannya tidak ada. Semakin banyak dari awal sampai akhir itulah semakin luar biasa. Jadi tidak ada batasan khusyuk itu berapa. Tapi seandainya kita khusyuk takbir saja, Allah Akbar. Setelah itu kita baca surat mulai lupa, nggak apa-apa. Artinya nggak khusyuk dari takbir saja. Alhamdulillah. Sedikit demi sedikit akan menjadi lebih banyak nanti kita khusyuknya. Makanya Sufyan bin Uyainah mengatakan, aku ini belajar khusyuk sholat itu lama sekali. Dalam riwayat sampai 40 tahun baru aku merasakan nikmatnya sholat, khusyuknya aku rasakan. Nah artinya tidak mudah untuk menimbulkan khusyuk, tapi alhamdulillah walaupun sedikit di antara takbir sampai salam itu ada konsentrasi, ada khusyuk, itu sudah termasuk daripada khusyuk. Wallahu a'lam. Dan jenis-jenis khusyuk pun orang salaf dengan orang sekarang itu berbeda. Kalau orang salaf tuh khusyuknya luar biasa.
Kita mungkin saat kita takbir tidak ingat kecuali saat kita ibadah, kita berada dengan Allah, itu juga sudah lumayan, sudah bagus dan masuk khusyuk. Contoh mungkin dulu ada orang yang sakit. Ketika diperiksa sama tabib zaman dulu, maka orang ini divonis sama dokter itu harus dipotong kakinya. Tapi karena zaman dulu belum ada bius untuk mengurangi rasa sakit saat dioperasi, maka si dokter bilang sama si orang yang sakit ini, supaya mengurangi rasa sakitnya, maka bisa dengan apa? Cara kamu maaf kalau bahasanya dikasih minum dulu khamr, bir. Biar kamu mabuk, saat kamu mabuk kita akan potong kakimu supaya tidak terlalu terasa sakitnya. Tapi kalau tidak akan menjadi sakit sekali. Tapi memang di zaman itu tidak ada alternatif lain. Dibiusnya itu dengan minum khamr. Maka saat itu ulama ini bilang apa? Aku tidak terbayang bagaimana aku minum khamr walaupun diperbolehkan demi operasi kakinya. Maka dibilang sudah begini aja. Aku akan mendirikan sholat. Saat aku sholat, potonglah kakiku. Maka orang itu pun mendirikan sholat. Dan saat dia mendirikan sholat, dipotong kakinya. Dan dia tidak menjerit, tidak merasakan. Sampai salam, ketika salam, dia bilang, Alhamdulillah, kakiku sudah terpotong. Tanpa dia merasakan sakit. Kenapa? Karena nikmatnya, khusyuknya dengan sholat yang dia sedang lakukan itu. Jadi saat dia sholat, dipotong. Nah, ini menunjukkan khusyuknya orang dulu itu berbeda dengan kita. Jadi semakin ke sini tentunya berbeda dengan ulama-ulama salaf. Maka itu adalah kalimat khusyuk. Jadi kadar khusyuknya berbeda, jangka waktunya khusyuk pun berbeda. Tapi alhamdulillah sepakat seluruh ulama tidak ada batasan. Sedikit saja mendapatkan kekonsentrasian di dalam ibadah itu juga termasuk bagian daripada khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz atas pencerahannya. Ini izin Ustaz, masih ada satu pertanyaan lagi Ustaz, kalau diperkenankan. Silakan Ini, boleh. Ustaz, ada satu. Ya, baik. Ini dari Bapak Salim Fauzanul Ihsani. Mohon izin bertanya Ustaz, pernah suatu saat saya sholat di sebuah lokasi baru, seorang teman mengatakan arah kiblatnya di sudut kiri ruangan. Beberapa hari kemudian saya baru tahu bahwa arah kiblatnya di tempat tersebut seharusnya di sudut kanan ruangan. Apakah saya perlu mengulangi sholat yang salah kiblat tersebut? Jadi Ustaz. Iya, kalau kita salah kiblat saat kita dalam keadaan sholat, misalkan saya menghadap ke tadi ya kiri, pojok kiri kita sholat Allah Akbar. Ternyata kiblat itu pojok kanan. Lalu kita di saat sholat kita tahu, maka kita langsung mengarahkan badan kita ke arah kiblat bagian kanan. Jadi berubah saja seperti saat Nabi mendapatkan sholat pindah kiblat, nah masjid kiblatain. Jadi berpindah tanpa membatalkan sholat. Tentunya kita yang membenarkan, oh ini orang kita dapat misalkan orang salah menghadap kiblat, maka kita boleh datangi orang itu, lalu badannya digerakkan sambil bicara maaf salah kiblatnya, sambil digerakkan badannya. Jangan hanya dibilang Pak salah kiblat. Nah nanti orang itu bingung ngadep kemana kan nggak tahu. Jadi cukup kita menggerakkan arah yang kiblat yang betul sambil mengatakan maaf kiblatnya yang benar ini. Diarahkan badannya secara perlahan. Maka itu cukup sah. Tidak perlu dibatalkan, hanya langsung berbalik saja. Yang kedua, ketika sholat kiblatnya ke pojok kiri. Setelah salam, jadi dikasih tahu, Pak, tadi sholatnya salah kiblat itu. Salah kiblatnya mesti di pojok kanan. Bapak ke sebelah kiri salah. Sementara saya setelah sholat selesai dikasih tahu, dan waktu masih ada, saya sholat duhur. Jam 1 misalkan. Kemudian setelah salam saya masih berzikir, dikasih tahu, Pak salah kiblatnya. Waktu masih ada. Maka sholat ulang. Sholatlah mengulang dengan menghadap ke kiblat yang betul. Saat yang tadi yang sudah dikerjakan bagaimana sholatnya?
itu menjadi ibadah sunnah untuk kita. Tidak sia-sia tapi menjadi ibadah sunnah. Maka ulangi sholat duhur kita dari awal seperti sholat pertama kali. Jadi yang tadi yang pertama itu dianggap batal, dianggap salah, kurang, maka kita harus kembali sholat takbir lagi sampai salam menghadap kiblat yang betul. Tapi kasusnya kejadiannya beda nih. Setelah sehari, 2 hari, saya baru dikasih tahu ternyata kiblatnya salah. Apakah perlu diulang? Tidak perlu. Sudah dimaafkan, sudah tidak perlu dikodok, tidak perlu apa sudah. Karena saya tahunya sudah keluar waktu sholat. Itu tidak perlu diulang, tidak perlu dikodok, ya sudah. Karena Allah katakan walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Milik Allah lah timur dan barat. Dimanapun engkau hadapkan wajahmu, engkau akan dapati Allah di situ. Jadi tidak perlu diulang kalau memang waktunya sudah keluar. Tapi kalau masih ada harus diulang. Kalau masih dalam sholat cukup dipindahkan tanpa diulang sama sekali. Allahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Jadi Ustaz, kalau masih ada waktu Ustaz, kalau diperkenankan masih ada 2 pertanyaan lagi Ustaz. Boleh dilangsungin aja, silakan. Ya baik Ustaz. Mungkin pertanyaannya dari saya dulu Ustaz, dari saya pribadi. Jadi saya ada pengalaman Ustaz, waktu sholat jamaah itu ada ada pembatas itu jatuh menimpa kita waktu sujud, tertimpa angin gitu Ustaz. Terus akhirnya saya inisiatif untuk berdiri memperbaiki itu. Namun saya akhirnya ketinggalan 2 gerakan. Nah, di situ saya bingung apakah saya batal sholatnya atau enggak. Tapi saya di situ jadinya tetap melanjutkan gerakan sholat imam. Namun saya akhir sholat, saya sholat sujud sahwi. Namun saya juga agak ragu juga apakah saya sah apa tidak. Akhirnya saya sholat lagi sendiri gitu Ustaz. Nah, apakah sebenarnya yang sebaiknya seperti apa Ustaz? Mohon penjelasannya. Terus yang kedua Ustaz, ini dari Bapak Abdullah. Dia izin bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah berdosa kita sebagai pemimpin rapat, pihak yang memiliki kewenangan untuk memutuskan rapat lanjut jeda terlebih dahulu, apabila azan berkumandang kita tidak menjeda rapat dan mempersilahkan peserta rapat untuk melaksanakan ibadah sholat terlebih dahulu. Mengingat sholat yang paling utama adalah tepat waktu dan atau di awal waktu. Jazakallah khair. Mungkin itu Ustaz, kemudian pertanyaan terakhir hari ini. Terima kasih Pak. Iya, memang ketika kejadian tadi kita sedang sholat berjamaah ternyata. Waktu kita jadi makmum, tiba-tiba pembatas jatuh. Nah, tentunya harus kita betulkan nih. Kalau tidak dibetulkan tidak bisa mengganggu orang. Maka saya betulkan. Nah, membetulkannya itu sekali lagi kalau hanya sekedar mengangkat pembatas tadi untuk ditegakkan tanpa mengalihkan dada kita dari kiblat. Tapi kalau membetulkannya dengan cara kita berbalik arah sampai membelakangi kiblat atau berlawanan dengan kiblat, kita betulkan, maka kita betul itu termasuk kalau memang sampai gerakannya bergerak meninggalkan arah kiblat, maka itu dianggap tidak berlaku itu rakaat tadi itu. Terus kita masbuk 2 rakaat karena betulkan itu, maka ikutin imam. Setelah imam selesai nambah 2, kemudian sujud. Nggak usah sujud sahwi, karena kita anggap batal sholat kita. Ketika kita membetulkan pembatas tadi dengan gerakan yang sudah menghilangkan posisi dada kita ke arah kiblat. Nah, jadi kita sudah miring, sudah ngangkat barang, sudah naruh begitu. Kemudian kita sholat, sebenarnya kita sudah dianggap batal tadi sholat mengangkat barang tadi. Jadi langsung kita mulai ngikut lagi. Ternyata imam sudah 2 rakaat, maka kita masbuk 2 rakaat. Tapi kalau ternyata pembatas itu di depan kita nggak terlalu besar, kita dirikan lagi dengan posisi tetap kita berada di arah kiblat, langsung tinggal didirikan saja, maka itu tidak perlu diulang. Sempurna sholat kita, tidak membatalkan.
walaupun kita bergerak, karena gerakan kita itu berkaitan dengan sholat, maka ini tidak menjadi masalah. Cuman kalau gerakan tadi sampai memalingkan arah kiblat, itu lebih baik dianggap tidak 2 rakaat tadi, atau 1 rakaat tadi kita karena mengangkat, maka itu dianggap hilang, tinggal ikut pulang dengan makmum, dengan imam, dan kita masbuk. Hitungannya masbuk. Itu kalau memang yang saya pahami cerita tadi. Ya. Apakah perlu sujud sahwi? Tidak. Karena yang 2 yang sudah kita kerjakan itu ternyata di tengah 2 rakaat dia jatuh, terus kita betulkan dengan posisi yang berubah, maka 2 rakaat yang kita sudah lakukan dianggap hilang. Tinggal kita ngikut yang baru dengan imam, dan kita tidak dihitung perlu sujud sahwi. Langsung saja ikutin imam, imam salam kita nambah 2 rakaat, selesai. Jadi tidak ada sujud sahwinya. Karena kita tidak ragu dan tidak lupa. Tapi batal karena mendirikan pembatas. Itu yang pertama yang saya pahami dari cerita tadi Mas Yudya. Kemudian kalau pertanyaan kedua tadi saya lupa tadi apa? Terkait rapat, pemimpin rapat. Oh ya, rapat. Memimpin rapat. Ini apakah kita pending dulu, jeda, kita sholat dulu baru kita lanjutkan? Tergantung kata para ulama. Yang pertama, kalau dia sholat maghrib itu sepakat. Karena ini sudah waktu maghrib, langsung kita tutup sholat. Karena maghrib itu waktunya sangat pendek. Kalau subuh ya tidak mungkin ya. Atau mungkin waktu lain seperti isya atau duhur atau asar yang ternyata waktunya panjang. Apakah kita jeda lalu kita sholat dulu langsung kita lanjut lagi? Maka dilihat kata ulama. Karena ini waktunya bukan waktu sholat yang pendek, yaitu duhur, asar, atau isya, itu kan panjang waktunya. Maka di sini berbeda dengan waktu sholat yang pendek. Kalau yang pendek wajib langsung berhenti, langsung sholat. Tapi kalau yang panjang, maka dilihat sholat. Kalau kita lanjutkan rapat, ini rapat perlu waktu panjang atau pendek. Nah, sebentar lagi, duhur jam setengah 1, setengah jam lagi selesai. Maka kata para ulama nggak ada masalah kita teruskan lagi rapat sampai jam setengah 1, artinya molor setengah jam. Nah, karena duhur setengah 1, adzan qomat 10 menit, misalkan hanya 20 menit, tinggalkan nggak apa-apa. Teruskan saja rapatnya, setelah itu baru kita untuk apa? Sholat. Atau yang posisi yang kedua, dia ternyata panjang waktunya. Wah, ini belum beres, masih panjang waktunya. Lebih baik tentunya jeda dulu, baru di sholat dulu, di jeda sholat. Setelah itu baru dilanjutkan rapat. Karena waktunya panjang, apalagi tidak terbatas. Bisa-bisa ini sampai setengah 3, bisa jam 3. Wah, ini berbahaya. Lebih baik jeda, langsung sholat. Tapi kalau waktunya pendek, sebentar, apalagi tinggal kesimpulan, tinggal sedikit lagi, ini kalau kita sholat, nah ini tentunya akan, maaf, sholatnya tidak tenang, karena masih rapat belum selesai. Yang kedua mungkin ada nanti kesan terburu-buru, karena memang masih ada lagi pertemuan. Nah, lebih baik kalau waktunya pendek, segerakan selesaikan, lalu kita sholat, maka itu akan lebih tenang. Karena ada hadis Rasul mengatakan begini, qaddimul asya qablal isya. Katanya, idza qaddamal asya faqaddimul asya qablal isya. Kalau makan malam sudah tersaji, maka makan malamlah dulu, baru kamu sholat. Jadi kalau sudah tersaji, makan malamlah, baru sholat. Jadi kalau memang makanan sudah ada, maka sudah siap untuk kita makan, terus datang waktu isya, maka makan aja dulu, baru sholat isya. Itu lebih tenang. Kenapa? Waktu kita sholat kita lebih tenang, karena tidak memikirkan makanan, kemudian tidak tergesa-gesa karena makanan takut dingin, dan seterusnya. Begitu juga di dalam rapat. Kenapa kita lanjutkan saja? Karena memang lebih tenang nanti sholatnya. Karena rapat sudah selesai. Yang kedua, nanti kalau kita sholat jedanya waktu panjang, dengan sholat ditambah lagi nanti, padahal yang sudah hampir finish malah jadi 0 lagi. Maka di situ tidak mengapa untuk kita lanjutkan rapat dengan syarat. Yang pertama, rapat itu tidak terus-menerus setiap waktu, setiap sholat, atau setiap hari, maaf.
Rapat itu tidak setiap hari. Kalau setiap hari seperti ini tentunya jangan. Maka harus ada jeda waktu untuk kita dirikan sholat baru lanjutkan lagi. Kenapa? Karena setiap hari rutin. Ya, rutin itu jangan. Harus berhenti rapatnya, kita sholat lalu kita lanjutkan. Tapi dia kalau tidak rutin dan waktunya pendek antara duhur tadi dengan rapat yang tersisa sedikit, nah, tidak apa-apa untuk dilanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau begitu juga sama dengan taklim. Misalkan kita taklim ini jam setengah 11, jam 11 kita mulai. Pas masuk waktu duhur, kita dengar adzan dulu, kita lanjutkan dulu. Hanya beberapa menit, kita lanjutkan. Baru setelah itu kita mendirikan sholat. Bukan sholat dulu baru melanjutkan taklim. Kalau memang taklim itu di waktu-waktu yang waktu sholatnya panjang. Yang kedua, waktunya juga tidak terlalu banyak untuk kita menyelesaikan. Maka saat adzan, begitu juga rapat. Saat adzan, berhenti. Dengarkan adzan, lalu diteruskan sebentar, baru kita sholat. Itu lebih nyaman dan lebih tenang kata para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Alhamdulillah waktu telah menunjukkan pukul 8:17 telah melewati waktu yang telah disiapkan. Baik, oleh karena itu kami setidaknya untuk menutup acara ini, namun sebelum acara ini tutup, kami panitia mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kekurangan. Dan sebelum di kajian ditutup, kami mohon kepada Ustaz Abu Samad Asghar untuk dapat memandu kita untuk berdoa. Kami berdoa. Silakan. Baik, kita akhiri majelis kita dengan berdoa kepada Allah. Semoga pertemuan kita ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah menjadi salah satu sebab Allah bukakan segala permasalahan kita yang sulit menjadi mudah, yang belum ada jalan keluar diberikan jalan keluar oleh Allah, jadi pembuka pintu rizki, menjadi pembuka pintu-pintu kesehatan untuk kita semuanya, dan juga diampuni segala dosa dan kekurangan kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada semua jamaah izin kajian ini kami tutup dengan ucap subhanallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah dan Mas Yudi. Terima kasih Pak Ustadz, izin